Bayangkan suasana mencekam ketika dunia tiba-tiba diguncang kabar mengejutkan. Rudal balistik milik Iran berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menghantam tepat di atas gedung parlemen di Tel Aviv. Ledakan dahsyat itu bukan hanya menggetarkan jantung kota, tetapi juga membawa kabar duka mendalam. Menteri Luar Negeri Israel dinyatakan meninggal dunia di saat genting tersebut. Peristiwa ini sontak membuat dunia internasional geger. Apakah ini sekadar serangan balasan, atau sinyal dimulainya perang besar di Timur Tengah? Situasi semakin tak menentu, dengan pertanyaan besar menggantung di benak banyak orang. Apa langkah Israel berikutnya, dan bagaimana reaksi dunia? Sebelum kita masuk lebih dalam membongkar kronologi lengkap, dampak politik, dan analisis para pakar, pastikan Anda subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan dukungan dengan like serta komentar. Karena di sini, Anda akan selalu mendapatkan update terbaru seputar isu-isu panas dunia yang jarang dibahas media mainstream. Konflik antara Israel dan Iran bukanlah cerita baru. Ketegangan ini sudah terjalin selama puluhan tahun, bahkan bisa dibilang menjadi salah satu rivalitas paling berbahaya di kawasan Timur Tengah. Dua negara ini berdiri di dua kubu yang saling berseberangan. Israel dengan identitasnya sebagai negara Yahudi yang dekat dengan Barat, terutama Amerika Serikat, sementara Iran dikenal sebagai kekuatan besar dunia Islam yang keras menentang keberadaan Israel di tanah Palestina. Akar permusuhan ini tak lepas dari sejarah panjang. Sejak Revolusi Iran tahun 1979, hubungan diplomatik antara keduanya benar-benar membeku. Pemerintahan baru Iran di bawah Ayatollah Khomeini menolak mengakui Israel sebagai negara sah, bahkan menyebutnya sebagai entitas Zionis yang harus dilenyapkan. Dari situlah permusuhan terbuka mulai berkembang. Israel pun merespons dengan memperkuat kerjasama militer dengan Amerika, membangun sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome, dan memperluas jaringan intelijennya ke seluruh kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Iran tidak tinggal diam. Negeri Persia ini mengembangkan teknologi rudalnya, membangun aliansi dengan kelompok-kelompok militan yang menentang Israel, seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Bahkan, Iran dikenal sebagai salah satu negara yang paling aktif dalam mendanai perlawanan terhadap Israel, baik secara politik, finansial, maupun militer. Dalam banyak kesempatan, para pemimpin Iran terang-terangan menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah berdamai dengan Israel. Beberapa dekade terakhir, ketegangan ini semakin meningkat karena serangkaian insiden yang memanaskan suasana. Israel dituduh melakukan serangan rahasia terhadap fasilitas nuklir Iran, bahkan membunuh beberapa ilmuwan penting yang terlibat dalam program nuklir tersebut. Sebaliknya, Iran juga dituduh meluncurkan serangan rudal terhadap pangkalan militer Israel, meskipun seringkali dilakukan melalui proksi seperti Hizbullah. Selain itu, situasi di Palestina menjadi faktor pemicu utama yang membuat permusuhan semakin dalam. Setiap kali Israel melakukan operasi militer di Gaza atau tepi barat, Iran selalu tampil sebagai salah satu negara yang paling vokal mengutuk tindakan tersebut. Bahkan Iran seringkali menjanjikan balas dendam atau hukuman setimpal atas serangan Israel yang menewaskan warga sipil Palestina. Di sisi lain, kondisi politik dalam negeri Israel juga tak kalah rumit. Pemerintahan mereka sering diwarnai dengan krisis koalisi, pergantian kabinet, hingga kebijakan yang menuai kontroversi. Menteri Luar Negeri Israel yang baru saja meninggal dunia dalam tragedi besar kali ini, dikenal sebagai sosok penting yang punya peran besar dalam menjaga hubungan diplomatik sekaligus menggalang dukungan internasional untuk menghadapi ancaman Iran. Kehilangannya jelas meninggalkan lubang besar dalam kepemimpinan Israel. Bagi Israel, ancaman dari Iran selalu dianggap sebagai ancaman eksistensial, ancaman terhadap keberadaan negara itu sendiri. Oleh karena itu, Israel terus mempersiapkan diri dengan latihan militer skala besar, pengadaan jet tempur mutakhir, hingga pembangunan bunker bawah tanah di berbagai titik penting. Namun, peristiwa terbaru ini, ketika rudal Iran berhasil menghantam jantung politik Israel yaitu gedung parlemen, seolah menjadi bukti nyata bahwa pertahanan mereka tidaklah sempurna. Dari sudut pandang Iran, serangan terhadap Israel adalah simbol perlawanan. Iran selalu menggambarkan dirinya sebagai pelindung umat Islam yang berjuang melawan penindasan. Maka setiap kali ada bentrokan atau perang terbatas dengan Israel, narasi ini digunakan untuk memperkuat posisi politik Iran, baik di dalam negeri maupun di mata dunia Islam. Serangan rudal yang mampu menembus sistem Iron Dome jelas dianggap kemenangan besar bagi propaganda Iran. Maka, tidak heran jika peristiwa yang terjadi kali ini, meninggalnya Menteri Luar Negeri Israel bersamaan dengan rudal yang menghantam gedung parlemen, menciptakan guncangan yang luar biasa. Ini bukan sekadar konflik biasa, melainkan babak baru dalam sejarah panjang permusuhan kedua negara. Dunia kini menahan napas, khawatir bahwa api perang besar akan segera membesar dan melibatkan banyak negara lain. Apa yang membuat peristiwa ini semakin dramatis adalah waktu kejadiannya.
Hantaman rudal terjadi tepat ketika para anggota parlemen Israel sedang mengadakan rapat penting membahas kebijakan keamanan nasional. Serangan itu bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menghancurkan simbol kedaulatan Israel di mata dunia. Ditambah dengan meninggalnya seorang tokoh penting kabinet, situasi politik Israel kini berada di ambang krisis. Jika kita melihat ke belakang, pola konflik Israel-Iran selalu berulang, saling tuduh, serangan rahasia, operasi militer, hingga retorika keras di media internasional. Namun, kali ini berbeda. Kali ini serangan dilakukan terang-terangan, di pusat kota, di jantung pemerintahan. Dan inilah yang membuat dunia bertanya-tanya, apakah Israel akan mampu menahan diri, atau justru melancarkan balasan besar yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam perang habis-habisan? Hari itu Tel Aviv terlihat normal, meskipun suasana politik Israel sedang tegang. Gedung parlemen Israel yang dikenal sebagai Knesset dipenuhi oleh anggota parlemen, pejabat tinggi, dan staf pemerintahan yang sedang menggelar rapat penting mengenai situasi keamanan di kawasan. Di luar gedung, aktivitas warga berjalan seperti biasa. Lalu lintas padat, pasar masih ramai, dan media sibuk memberitakan perkembangan politik terbaru. Tak ada yang menduga bahwa dalam hitungan menit, semua akan berubah drastis. Sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, sistem peringatan dini Israel mendeteksi adanya pergerakan rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran. Sirine peringatan berbunyi di beberapa kota besar, termasuk Tel Aviv. Biasanya, masyarakat Israel sudah terbiasa dengan suara sirine karena ancaman rudal dari Gaza ataupun Lebanon. Namun kali ini, radar militer Israel menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jalur rudal tersebut mengarah langsung ke jantung Tel Aviv, tepat ke wilayah di mana gedung parlemen berdiri. Sistem pertahanan udara Iron Dome segera diaktifkan. Puluhan rudal pencegat diluncurkan untuk menghentikan serangan tersebut. Namun dalam hitungan detik, operator militer Israel menyadari bahwa rudal Iran ini bukan rudal biasa. Kecepatan dan teknologi yang digunakan tampaknya lebih canggih, bahkan mampu mengelabui radar serta menghindari sebagian besar rudal pencegat. Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Israel tampak kesulitan menghadapi serangan ini. Ledakan pertama terdengar di langit Tel Aviv. Rudal pencegat menghantam salah satu rudal Iran, menghasilkan bola api besar yang terlihat dari jarak puluhan kilometer. Warga berlari mencari perlindungan, sebagian bergegas menuju bunker bawah tanah, dan sebagian lain merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Namun, di tengah kepanikan, satu rudal berhasil lolos dari pertahanan udara. Rudal itu melaju dengan kecepatan tinggi, menembus langit biru, dan dalam hitungan detik menghantam tepat di atas gedung parlemen Israel. Dentuman keras mengguncang kota. Kaca-kaca gedung pecah, mobil-mobil terbalik, dan asap hitam mengepul ke udara. Bagian atap gedung parlemen hancur, menyebabkan kepanikan luar biasa di dalam ruang sidang. Para anggota parlemen berusaha menyelamatkan diri, beberapa staf terjebak di reruntuhan, sementara pasukan keamanan berusaha mengevakuasi korban. Suasana berubah menjadi kacau. Jeritan, alarm kebakaran, dan sirene ambulans saling bersahutan. Di tengah kekacauan itu, muncul kabar mengejutkan. Menteri Luar Negeri Israel ditemukan dalam kondisi kritis akibat serangan tersebut. Ia segera dievakuasi ke rumah sakit militer terdekat. Namun setelah beberapa jam perawatan intensif, tim medis menyatakan bahwa nyawanya tidak tertolong. Kabar meninggalnya Menteri Luar Negeri menyebar cepat, mengguncang Israel dan dunia internasional. Media lokal menayangkan gambar-gambar dramatis, gedung parlemen dengan bagian atap yang hancur, asap mengepul di tengah kota, dan warga yang ketakutan berlarian ke tempat perlindungan. Media internasional pun segera menyorot peristiwa ini sebagai salah satu serangan paling berani yang pernah dilakukan Iran terhadap Israel secara langsung. Sementara itu, militer Israel segera mengumumkan status darurat nasional. Jet-jet tempur dikerahkan ke udara, kapal perang diposisikan di Laut Mediterania, dan pangkalan militer diperkuat. Pemerintah Israel menggelar rapat darurat, meski banyak anggota parlemen yang selamat masih dalam kondisi trauma. Situasi benar-benar kacau, baik di level pemerintahan maupun di tengah masyarakat. Yang membuat peristiwa ini semakin dramatis adalah fakta bahwa rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Bagi Israel, ini adalah tamparan besar. Pertahanan mereka yang dianggap tak tertembus, ternyata bisa dilumpuhkan dengan teknologi baru milik Iran. Bagi Iran sendiri, serangan ini jelas adalah pesan politik keras. Mereka mampu menyerang jantung kekuasaan Israel kapan saja. Kronologi ini kemudian memunculkan spekulasi besar. Apakah rudal yang menghantam gedung parlemen memang ditujukan secara spesifik ke lokasi tersebut? Ataukah ini sekadar kebetulan? Beberapa analis militer menilai bahwa akurasi serangan terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Artinya,
Iran benar-benar mengincar gedung parlemen sebagai target utama. Jika benar, maka serangan ini adalah sinyal bahwa Iran siap lancarkan perang terbuka. Reaksi warga Israel pun beragam. Sebagian merasa ketakutan luar biasa, khawatir akan ada serangan lanjutan. Sebagian lain menuntut pemerintah segera melakukan balasan besar terhadap Iran. Demonstrasi spontan muncul di beberapa kota, warga meneriakkan seruan perang, sementara pihak oposisi menuding pemerintah gagal melindungi rakyatnya. Dengan cepat, kabar ini menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat langsung mengutuk keras serangan Iran, sementara PBB menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri. Namun, melihat kondisi di lapangan, jelas situasi sudah terlanjur panas. Israel sedang berduka, rakyatnya marah, dan militernya sudah bersiap untuk membalas. Peristiwa ini pun menandai titik balik berbahaya dalam konflik panjang Israel-Iran. Bukan lagi sekadar perang kata-kata, bukan lagi hanya serangan rahasia, tapi serangan terbuka yang langsung menyasar simbol kedaulatan negara. Dan dengan meninggalnya Menteri Luar Negeri Israel, krisis politik dalam negeri semakin memperburuk keadaan. Dunia pun kini menanti, apakah Israel akan segera melancarkan balasan besar, atau apakah masih ada ruang kecil untuk diplomasi yang bisa mencegah perang besar di Timur Tengah? Ledakan di atas gedung parlemen Israel bukan hanya menciptakan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang stabilitas politik negara itu hingga ke akar-akarnya. Dalam hitungan jam setelah serangan, pemerintahan Israel segera mengumumkan status darurat nasional. Seluruh aparat keamanan dikerahkan, Bandara Internasional Ben Gurion sempat ditutup sementara, dan lalu lintas udara di kawasan Mediterania dikendalikan ketat. Suasana di Tel Aviv berubah drastis. Dari kota yang biasanya penuh aktivitas modern, kini berubah menjadi kota yang dibayangi rasa takut dan kemarahan. Kabar meninggalnya Menteri Luar Negeri Israel semakin memperparah keadaan. Tokoh ini bukanlah pejabat biasa. Ia dikenal sebagai sosok diplomat yang punya peran penting menjaga hubungan Israel dengan negara-negara Barat, sekaligus menjadi wajah Israel di forum internasional. Kehilangannya berarti kehilangan salah satu figur kunci dalam percaturan diplomasi global. Banyak pengamat menilai, kematian sang menteri di tengah krisis ini membuat Israel kehilangan suara moderat yang seringkali menyeimbangkan retorika keras para pejabat militer. Di dalam negeri, kondisi politik Israel segera goyah. Oposisi memanfaatkan momentum ini untuk menekan pemerintah. Mereka menuding Perdana Menteri dan kabinetnya gagal melindungi jantung kekuasaan negara. Demonstrasi muncul di beberapa kota besar, sebagian menuntut aksi balasan secepatnya, sebagian lagi menuntut pengunduran diri para pejabat tinggi yang dianggap lalai. Media lokal dipenuhi dengan headline dramatis. Iron Dome jebol, parlemen diserang, Menteri Luar Negeri gugur. Sementara itu, militer Israel bersiap melancarkan serangan balasan. Pangkalan udara di Negev, armada kapal perang di Laut Mediterania, hingga unit intelijen Mossad semuanya bergerak. Namun, ada dilema besar. Serangan balasan akan memicu perang besar dengan Iran, tetapi menahan diri berarti dianggap lemah di mata rakyat dan dunia. Pemerintah Israel kini berada di persimpangan paling berbahaya dalam sejarahnya. Di tingkat internasional, reaksi datang bertubi-tubi. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, langsung mengutuk serangan tersebut. Presiden AS dalam pidatonya menyatakan bahwa negaranya berdiri penuh di belakang Israel dan siap memberikan dukungan militer jika diperlukan. Armada kapal induk AS di Mediterania Timur diperintahkan untuk mendekat ke pesisir Israel, sebagai sinyal bahwa Washington tidak main-main menghadapi eskalasi ini. Dari sisi Uni Eropa, banyak negara menyerukan agar konflik tidak meluas. Namun, sebagian anggota seperti Jerman dan Prancis juga menyatakan solidaritas kepada Israel. Inggris, yang memiliki hubungan erat dengan kedua pihak, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar rapat darurat. Di pihak lain, beberapa negara Timur Tengah justru menyambut serangan ini dengan sikap berbeda. Suriah dan Lebanon, misalnya, menyebut serangan itu sebagai peringatan bagi Israel atas kebijakannya terhadap Palestina. Turki menyerukan penyelidikan internasional, sementara Arab Saudi mengambil posisi hati-hati, tidak secara terbuka mendukung Iran, tapi juga tidak mau terlihat terlalu berpihak ke Israel. PBB segera mengadakan rapat darurat di New York. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik, namun seruan untuk gencatan senjata langsung tampak sulit tercapai. Alasannya sederhana, Israel sedang berduka dan marah,
Sementara Iran belum memberikan pernyataan resmi selain membanggakan kemenangan strategis mereka. Media internasional pun menggambarkan suasana ini sebagai salah satu krisis paling serius di Timur Tengah dalam 2 dekade terakhir. Analisis geopolitik menilai bahwa serangan rudal ini bukan sekadar aksi militer, tetapi juga pesan politik. Dengan menargetkan gedung parlemen, Iran seolah ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menyerang simbol kekuasaan Israel kapan saja. Kehadiran rudal yang menembus Iron Dome juga menjadi bukti bahwa teknologi pertahanan Israel tidak lagi tak tertembus. Reaksi dunia Muslim pun beragam. Sebagian kelompok di Timur Tengah merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan kecil atas Israel. Video-video yang beredar di media sosial memperlihatkan sekelompok orang bersorak gembira melihat cuplikan rudal menghantam Tel Aviv. Namun di sisi lain, banyak pula negara Muslim moderat yang khawatir bahwa perang besar akan meluas dan menyeret kawasan ke dalam kekacauan. Dampak ekonomi juga langsung terasa. Pasar saham Israel anjlok, mata uang shekel melemah drastis, dan investor asing panik menarik modalnya. Bahkan, harga minyak dunia melonjak tajam akibat kekhawatiran perang besar di Timur Tengah akan mengganggu jalur distribusi minyak global. Situasi ini semakin menambah tekanan internasional. Dengan segala reaksi yang muncul, jelas dunia kini terbelah. Ada yang mendukung Israel untuk membalas dengan keras, ada yang mendukung Iran dengan alasan perlawanan terhadap Zionis, dan ada juga yang berharap diplomasi bisa segera mengambil alih. Namun satu hal yang pasti, setelah rudal menghantam jantung pemerintahan Israel dan seorang pejabat tinggi gugur, keseimbangan kekuatan di Timur Tengah sudah berubah selamanya. Kini semua mata tertuju pada Tel Aviv. Bagaimana keputusan pemerintah Israel dalam beberapa hari ke depan akan menentukan apakah dunia masih bisa berharap pada jalur diplomasi, atau harus bersiap menyaksikan pecahnya perang besar yang bisa mengubah wajah politik global. Setelah ledakan besar yang mengguncang jantung Tel Aviv dan kabar meninggalnya Menteri Luar Negeri Israel, media global dipenuhi dengan berbagai analisis. Para pakar geopolitik, intelijen, hingga militer berlomba-lomba memberikan pendapat tentang apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab penuh, dan apa yang akan terjadi berikutnya. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah rudal Iran memang ditujukan langsung ke gedung parlemen Israel? Beberapa analis menilai bahwa akurasi serangan ini terlalu presisi untuk dianggap kebetulan. Rudal tidak hanya mengenai Tel Aviv secara umum, tetapi benar-benar jatuh di atas pusat pemerintahan. Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar serangan militer biasa, melainkan pesan politik yang sangat jelas dari Teheran kepada Tel Aviv. Iran seolah ingin berkata, kami bisa menghancurkan simbol kekuasaan kalian kapanpun kami mau. Namun, ada juga teori lain. Sebagian pakar meyakini bahwa rudal Iran sebetulnya menargetkan instalasi militer di sekitar Tel Aviv, tetapi melenceng akibat sistem pencegatan Iron Dome yang tidak sempurna. Menurut teori ini, serangan ke parlemen mungkin hanyalah hasil dari kesalahan teknis yang tak disengaja. Tetapi, sulit bagi publik Israel untuk menerima narasi semacam ini, mengingat kerugian dan korban yang begitu besar. Selain itu, kematian Menteri Luar Negeri Israel menambah dimensi baru dalam spekulasi. Ada yang berpendapat bahwa kematiannya hanyalah kebetulan tragis karena ia sedang berada di lokasi rapat parlemen ketika rudal menghantam. Namun, teori konspirasi segera bermunculan. Apakah benar murni akibat serangan rudal, atau ada pihak lain yang memanfaatkan kekacauan ini untuk menyingkirkannya? Mengingat posisinya yang strategis dan perannya dalam diplomasi internasional, kepergiannya menimbulkan tanda tanya besar di kalangan analis politik. Dari sudut pandang militer, banyak pakar menyoroti kegagalan Iron Dome. Sistem pertahanan udara yang selama ini menjadi kebanggaan Israel ternyata bisa ditembus oleh rudal Iran. Menurut laporan awal, rudal tersebut diduga menggunakan teknologi manuver akhir yang memungkinkan jalur penerbangan berubah secara tiba-tiba, sehingga sulit diprediksi oleh sistem pencegat. Hal ini menunjukkan bahwa Iran telah meningkatkan kapasitas teknologinya ke level yang jauh lebih canggih daripada perkiraan sebelumnya. Jika benar, maka ini adalah peringatan keras bagi Israel dan sekutunya. Keunggulan teknologi yang selama ini mereka andalkan tidak lagi menjamin keamanan. Para analis bahkan menyebut peristiwa ini sebagai Pearl Harbor versi Israel. Serangan mendadak yang membuka mata dunia bahwa pertahanan terbaik pun bisa runtuh. Dari sisi politik internasional, analis menilai bahwa Iran sedang memainkan strategi ganda. Di satu sisi,
Mereka ingin menunjukkan kekuatan militernya dan menegaskan posisi sebagai kekuatan besar di Timur Tengah. Di sisi lain, serangan ini juga berfungsi sebagai propaganda internal untuk memperkuat legitimasi pemerintahan di Teheran. Dengan menampilkan diri sebagai negara yang berani menyerang Israel secara langsung, pemerintah Iran berusaha meningkatkan citra sebagai pelindung dunia Islam di mata rakyatnya sendiri. Namun, spekulasi juga muncul bahwa serangan ini bisa jadi hanyalah tes dari Iran untuk mengukur respons Israel dan Amerika Serikat. Dengan meluncurkan satu rudal presisi, Iran bisa melihat bagaimana pertahanan Israel bekerja, seberapa cepat reaksi militer mereka, dan sejauh mana dukungan internasional mengalir. Jika benar demikian, maka ini adalah langkah strategis yang penuh perhitungan, meski taruhannya sangat besar. Analisis geopolitik juga memperingatkan adanya risiko perang regional. Israel dikenal tidak pernah tinggal diam jika diserang. Dengan kehilangan pejabat penting dan kehancuran simbol negara, tekanan publik untuk membalas akan sangat besar. Jika Israel melancarkan serangan balasan langsung ke Iran, maka eskalasi hampir pasti terjadi. Hal ini bisa menyeret negara-negara lain, baik sekutu maupun lawan, masuk ke dalam konflik. Amerika Serikat hampir pasti akan terlibat, sementara Rusia dan Tiongkok mungkin mengambil posisi mendukung Iran secara tidak langsung. Hasilnya, bukan hanya perang regional, tetapi juga potensi konflik global. Di sisi lain, sebagian analis masih melihat peluang diplomasi. Beberapa negara netral berharap PBB bisa menjadi mediator untuk mencegah perang lebih luas. Namun, realistisnya, situasi ini terlalu panas. Emosi di Israel sudah membara, rakyat menuntut balasan, dan militer sudah siap bergerak. Dalam kondisi seperti ini, ruang diplomasi semakin sempit, meski tidak sepenuhnya hilang. Ada pula spekulasi menarik terkait timing serangan. Mengapa Iran memilih saat itu, ketika parlemen Israel sedang bersidang? Sebagian pakar meyakini bahwa intelijen Iran memiliki informasi detail tentang jadwal rapat parlemen. Jika benar, maka ini menunjukkan adanya kebocoran intelijen besar di dalam tubuh Israel. Mossad, yang selama ini dianggap salah satu dinas intelijen terbaik di dunia, kini dipertanyakan kredibilitasnya. Semua spekulasi ini bermuara pada satu kesimpulan. Serangan rudal ke gedung parlemen Israel bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah titik balik berbahaya yang bisa menentukan masa depan Timur Tengah. Apakah dunia akan melihat lahirnya babak baru perang besar? Pemirsa, itulah rangkaian peristiwa yang mengguncang dunia. Rudal Iran yang jatuh tepat di atas gedung parlemen Israel, menewaskan Menteri Luar Negeri dan mengguncang stabilitas Timur Tengah. Tragedi ini bukan hanya sekedar catatan berita, melainkan sebuah titik balik yang bisa mempengaruhi arah geopolitik dunia ke depan. Pertanyaannya, apakah Israel akan memilih jalan perang terbuka, atau justru mencari jalur diplomasi di tengah tekanan internasional yang semakin besar? Semua mata kini tertuju pada kawasan tersebut, karena apapun langkah berikutnya akan berdampak jauh melampaui perbatasan mereka. Sebelum kita akhiri, mari kita doakan agar konflik ini segera menemukan jalan damai, bukan pertumpahan darah. Dan untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan terbaru, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan tinggalkan komentar dukungan Anda. Setiap interaksi dari Anda adalah semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan informasi yang mendalam, aktual, dan jarang terungkap media lain. Salam damai, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.